Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Mikrobiologi Industri 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi isolasi enzim. Materi isolasi enzim sendiri diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Abdullah MS PhD dengan asisten pengampu Muhammad Yasid dari Angkatan 2017 dan Wahyu Nur Afni dari Angkatan 2018. Pada praktikum isolasi enzim, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu prosedur praktikum. Praktikum isolasi enzim dilaksanakan selama 4 hari. Hari pertama yaitu delignifikasi dan pembuatan starter, hari kedua fermentasi, hari ketiga panen awal, dan hari keempat panen akhir. Yang pertama yaitu delignifikasi. Mula-mula, bahan baku yang kalian bawa ukurannya diperkecil terlebih dahulu. Kemudian, campurkan dengan larutan NaOH ke dalam gelas beker. Campuran tersebut kemudian dipanaskan di atas kompor listrik pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 jam dan sambil terus diaduk. Setelah selesai, campuran tersebut disaring menggunakan saringan. Yang kalian buang adalah filtratnya dan yang diambil yaitu ampasnya. Kemudian, ampas tersebut dikeringkan menggunakan oven pada suhu 90-95 derajat selama 1 malam. Selanjutnya yaitu pembuatan starter. Di sini, kalian menyiapkan 1 Erlenmeyer yang kemudian diisi dengan aquades dengan volume tertentu. Selanjutnya, ditambahkan dengan beberapa nutrisi yang sudah ada dalam LKR kalian masing-masing. Kemudian, tambahkanlah Aspergillus niger. Aspergillus niger yang akan kalian pindahkan dari tempat aslinya ke tempat yang baru menggunakan alat-alat seperti kawat OC, busen, HCl atau asam kuat lainnya, ruang aseptis, dan etanol. Kawat OC yang akan digunakan disterilisasi terlebih dahulu dengan cara dibakar menggunakan busen, kemudian dicelupkan ke larutan HCl, lalu dibakar lagi dengan busen. Kawat OC yang sudah disterilisasi tadi kemudian digoreskan sebanyak 1 kali goresan ke media yang ada biakan Aspergillus nigernya secara perlahan dan juga zigzag. Setelah itu, ketukan kawat OC di atas media baru yang kalian inginkan hingga 3 kali ketukan. Nah, semua langkah tersebut dilakukan di ruang aseptis. Setelah semuanya selesai, Erlenmeyer tersebut kemudian ditutup dengan aluminium foil, lalu dimasukkan ke dalam shaker selama 1 malam. Tahap selanjutnya yaitu fermentasi. Di sini, kalian akan mencampurkan sampel yang sudah kalian oven kemarin dengan air dengan rasio perbandingan tertentu. Kemudian atur pH-nya. Kemudian tambahkan urea dan starter. Lakukanlah langkah-langkah tersebut sebanyak variabel kalian masing-masing. Setelah itu, lakukanlah fermentasi selama 1 malam. Dan jangan lupa untuk menutup Erlenmeyer menggunakan kapas. Tahap selanjutnya yaitu panen. Panen dibagi menjadi 2, yaitu panen di hari ketiga dan hari keempat. Pada panen hari ketiga, hasil fermentasi dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian disentrifugasi selama 20 menit pada kecepatan 2500 rpm. Setelah disentrifugasi,
Cairan difiltrasi menggunakan pompa vakum, kemudian diambil filtratnya. Nah, filtrat tersebut kemudian dicampur dengan CMC pada perbandingan tertentu. Setelah itu, lakukanlah uji kadar glukosa. Setelah uji kadar glukosa selesai, tutup Erlenmeyer menggunakan kapas. Kemudian, lakukanlah inkubasi selama semalam. Selanjutnya, yaitu panen hari keempat. Pada panen hari keempat, kita melakukan uji kadar glukosa terhadap sampel yang sudah diinkubasi. Untuk caranya sendiri hampir sama dengan uji kadar glukosa pada hari ketiga. Nah, yang membedakan yaitu interval waktu yang sudah ada pada LKR kalian masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan tata cara uji kadar glukosa yang kita lakukan pada hari ketiga dan keempat. Mula-mula kita membuat larutan glukosa standar. Caranya dengan melarutkan 1,25 gram glukosa ke dalam 500 ml Aquades. Selanjutnya lakukan standarisasi glukosa standar. Caranya dengan mengambil 5 ml glukosa standar yang tadi kita buat, kemudian diencerkan hingga 25 ml, kemudian diambil 5 ml. Setelah itu, pH-nya dinetralkan. Campurkan 5 ml glukosa encer, 5 ml Veling A, dan 5 ml Veling B. Kemudian, panaskan hingga suhu 60 derajat Celcius. Lakukan titrasi dengan menggunakan larutan glukosa standar sampai warnanya biru hampir hilang. Setelah itu, tambahkanlah 2 tetes indikator MB. Lanjutkan titrasi hingga terbentuk warna merah bata yang tidak hilang setelah pengocokan. Tahap selanjutnya yaitu uji kadar glukosa pada sampel. Pada tahap ini hampir sama dengan tahap sebelumnya. Yang membedakan yaitu isi campuran pada Erlenmeyer yang berisi 5 ml sampel encer, 5 ml Veling A, 5 ml Veling B, serta 5 ml glukosa standar. Jika sudah selesai melakukan titrasi untuk semua variabel, itulah nilai C dengan rumus sebagai berikut. Sekian video pembelajaran dari materi isolasi enzim. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mempelajari video pembelajaran pendukung lainnya yang linknya sudah ada dalam description box. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.